Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan baik semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, setelah kemarin kita bahas soal elektabilitas capres, nah, sekarang ini yang seru pertarungan soal cawapres. Kita bahas kembali dengan Mas Ratno Sulistianto dari Indopol Survey and Consulting. Mas Ratno, temuan survei bulan Juni kemarin, kita bahas capres, sekarang kita bahas cawapres. Karena nanti pertarungan keras juga itu menyangkut figur cawapres. Itu juga muncul di temuan survei, Mas. Oke. Apa temuannya soal figur cawapres ini? Baik, Mas Iswan. Saya ada simulasi beberapa nama ya. Ini kira-kira kurang lebih 17 nama. Ini Ganjar dan Anies saya masukkan ya. Ini angka Ganjar dan Anies ini beda tipis. Jadi yang pertama itu Ganjar Pranowo 15,89%, kemudian Anies Baswedan di angka 15,56%. Artinya pemilih itu masih mengapresiasi bahwa Ganjar dan Anies ini bisa menjadi sosok wakil presiden gitu ya. Kemudian di posisi ketiga itu ada Ridwan Kamil itu di angka 11,39%. Kemudian di posisi keempat ada Sandiaga Uno itu di 7,82%. Berhimpitan dengan Mahfud MD itu di angka 7,50%. Kemudian Erick Thohir baru AHY ini Erick Thohir itu di angka 5,81% dan AHY 5,40%. Jadi kira-kira 5 figur ini ya, mulai dari Ridwan Kamil, Sandi, Mahfud, Erick Thohir dan Agus Harimurti ini yang di dalam temuan survei kami itu bisa memperkuat capres di 2024. Kira-kira begitu kalau dari temuan cawapres. Yang lainnya di bawah 3% soalnya. Caimin berapa Caimin? Caimin di sini ketemu angka 1,69%. Khofifah di angka 1,21%. Oke. Terus kalau figur tentara seperti Andika atau Gatot tuh ada nggak? Saya nggak ada di sini, Mas. Oke. Nah, kenapa Pak Prabowo nggak dimasukkan? Andika ada. Andika 2,58%. Oh, Andika. Iya. Oke. Gibran 2,90%. Gibran masuk ya? Masuk di sini saya masukkan, kemudian Andika, jadi Gibran 2,90% dan Andika 2,58%, lainnya di bawah 2%. Seperti Caimin, Airlangga Hartarto, Khofifah dan Nazaruddin Umar. Oh, Nazaruddin Umar ya? Iya. Yang imam besar Istiqlal itu? Betul. Berapa persen ya? Ini di angka 0,40%. Oh, tapi udah masuk ya? Iya. Kan katanya masuk daftarnya Ganjar. Iya, itu makanya simulasinya saya masukkan. Oke. Kenapa Pak Prabowo nggak dimasukkan sebagai figur cawapres? Ya, kira-kira menurut analisis kami itu beliau tidak mau dan tidak mungkin gitu ya, kira-kira begitu. Jadi nanti malah mengurangi angka dari beberapa figur gitu. Oh, karena dia udah mengatakan tidak mau kalau wapres gitu. Itu kalau ada nggak temuan survei kalau Anies sama Ganjarnya dikeluarin? Nggak ada. Karena begini, kalau menurut pembacaan saya ya, yang tidak mau menjadi presiden itu kan PDIP-nya. Tapi kira-kira Ganjar ataupun Mas Anies gitu ya, saya melihat mau. Kalau untuk ya kira-kira ini permainannya kan panjang Mas Iswan. Jadi 2024 masih ada 2029 kan, kira-kira begitu. Oh, berarti boleh nggak saya simpulkan begini? Kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan Ganjar atau dengan Anies, itu besar kemungkinan memenangkan pertarungan melawan siapapun. Betul. Jadi temuan survei dari beberapa bulan kemarin juga mengatakan begitu. Karena polanya sudah terbentuk bahwa 3 figur ini adalah
figur yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya, publik untuk layak menjadi presiden. Jadi ketika tiga ini salah satunya dipasangkan, pasti akan memenangkan pertarungan dan angkanya dominan. Jadi kalau misalkan Ganjar dipasangkan dengan Pak Prabowo atau Anies dipasangkan dengan Pak Prabowo, itu dominan. besar kemungkinan dominan. Iya. Dan pertama menangkan di putaran pertama begitu ya, dan kedua juga pasti akan memenangkan di putaran kedua gitu. Kalau seandainya tidak melebihi 50+1 ya gitu. Tapi dugaan saya melebihi 50+1 dan itu pasti kemungkinan besarnya itu dua pasangan. Kalau seandainya di antara tiga figur ini salah satunya dipasangkan. Oh, menjadi pasangan. Iya. Jadi cuma ada dua figur, dua capres dan cawapres gitu kan. Di luar nama-nama ya Ganjar Anies sebagai cawapres ya, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, AHY, Hovifah, Mahfud. Itu ada nama yang kemungkinan bisa jadi kuda hitam nggak sih? Yang misalkan sebenarnya sangat potensial gitu, untuk bisa menjadi cawapres kalau misalkan figurnya itu Prabowo, Anies, Ganjar. Ya, gini sebetulnya kan yang melatar belakangi cawapres itu dibutuhkan oleh capres gitu ya istilahnya. Itu kan ada dua mas, satu basis pemilih atau basis wilayah, dia harus punya basis wilayah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia punya basis finansial. Nah sebenarnya dua hal ini yang menjadi pertimbangan gitu ya. Seorang capres akan mencari cawapresnya. Saya melihatnya ke sana mas. Pertama, basis pemilih ini jelas dia akan melengkapi basis pemilihnya gitu ya. Misalkan kalau Prabowo di Jawa Barat, maka kemungkinan besar dia akan cari cawapres yang berasal dari Jawa Timur atau cawapres yang menguasai Jawa Timur. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, dengan luasnya wilayah Indonesia gitu ya. Kemudian banyaknya dapil di 84 dapil provinsi, ini membutuhkan biaya yang besar. Gak mungkin kemudian pasangan capres dan cawapres itu memodalin sendiri begitu ya, satu orang saja, kecuali yang memang kira-kira sudah mendapatkan modal sebelumnya begitu, elektabilitas misalkan kayak SBY di periode kedua atau Jokowi di periode kedua gitu. Itu lebih memudahkan untuk memenangkan karena sudah punya modal awal gitu. Kalau pakai dua parameter tadi ya, basis elektoral atau basis wilayah beserta dengan sumber daya ya. Sumber daya termasuk diantaranya logistik. Jadi figur yang kuat dan cocok menjadi cawapres itu berarti siapa aja? Gini mas, di survei kami ini saya mensimulasi antara basis NU ya, cawapres yang berbasis NU dengan cawapres yang berbasis nasional gitu ya. Kemudian campuran ini ya ada NU-nya gitu ya. Ada yang melatar belakangi NU, ada yang melatar belakangi nasional gitu atau bukan NU itu. Ini kesimpulannya ini terlihat dari simulasi berpasangan ya, dari 3 dan 4 pasangan karena isu belakang itu Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar akan menjadi pasangan keempat gitu ya. Itu pertama, tema cawapres dari NU dan khususnya dari Jawa Timur itu hanya bermanfaat ketika lawannya juga memilih cawapres dari kelompok klaster yang sama mas, yaitu ya NU dan Jawa Timur kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, tema cawapres dari NU dan Jawa Timur nyaris tidak bermakna ketika lawan yang di sebelahnya itu mengambil tema yang tadi non NU tadi itu, profesional, kecakapan teknis dan basis finansial gitu. Nah kira-kira kalau itu digambarkan kan Erick Thohir dan Sandiaga Uno.
Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dibandingkan cawapres yang lain sebetulnya itu Sandiaga Uno dan Mahfud MD memungkinkan khusus untuk Mas Anies ini ya, kira-kira itu bisa optimal ininya, kekuatannya. Meskipun di periode survei sebelumnya itu ada AHY Mas, tapi di akhir-akhir ini melemah kira-kira, dan saya menduga faktornya karena ada penilaian ya kira-kira AHY ini Demokrat ya khususnya, misalkan sudah bertemu dengan PDIP, itu kan akan menyumbangkan ini apa namanya, kekecewaan lah begitu ya, sehingga ketika disimulasi tidak terlalu kuat seperti pada saat bulan-bulan November yang pada saat Mas Anies tinggi itu. Oh, jadi dari analisis dan temuan survei kesimpulannya itu Anies akan optimal apabila dipasangkannya dengan Mahfud atau Sandiaga Uno dan AHY sebetulnya, teman ini kan turun trennya, kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau misalkan itu tadi kembali ke basis elektoral dan finansial, itu berarti yang hanya memungkinkan menjadi cawapres ideal bagi semua capres 3 tadi. Iya. Itu siapa? Berarti Sandi Uno, Erick Thohir. Iya. Dan kalau di survei kami itu ada Mahfud MD. Mahfud MD? Iya, ada Mahfud MD. Jadi Erick Thohir dan Mahfud MD ini trennya naik. Oh. Trennya naik di cawapres. Ya. Di cawapres. Padahal Cak Imin kan ngotot juga jadi cawapresnya berapa? Iya, itu. Ya. Temuannya begitu di survei, Mas. Jadi memang gimana ya? Kalau cawapres ini memang ada sebagian yang mengatakan basis real mereka itu ya misalkan kayak Cak Imin sebagai ketua umum dia punya basis pemilih di Jawa Timur gitu ya. Itu memang bisa punya potensi untuk menguatkan pasangan gitu ya. Cuman dalam survei itu tidak muncul. Kira-kira begitu. Jadi capres dan para pilih sepuh yang menjadi tokoh kunci pencapresan 3 figur ini masih bingung ini mencari figur kira-kira cawapres. Begitu. Makanya itu saling intip. Jadi siapa ini berlomba-lomba terakhir menentukan cawapres, Mas. Gitu. Bukan. Jadi makanya walaupun didesak-desak supaya Anies misalkan didesak, ditekan supaya ngumumin cawapres, dia masih belum mau karena ngintip lawan orang lain. Iya, karena temuannya gitu di survei ini. Salah dalam menentukan cawapres, melihat cawapres calon yang lain itu akan habis. Kalau duluan diumumkan mudah untuk menyusun strategi mengalahkan. Makanya ini dan inilah kemudian dugaan kami itu last minute penentuan cawapres. Semuanya last minute. Kalau pendaftaran kapan sih kemungkinan? Oktober, 19 Oktober kemarin saya lihat itu di 19 Oktober. Jadi berapa? 5 bulan ya? Iya. Jadi ngeri-ngeri sedap selama 5 bulan. Jadi prediksi sampean tuh nggak akan ada lah. Iya, gimmick aja itu. Deklarasi yang Juli gitu kan, ngomongnya itu gimmick aja itu. Gimmick aja. Iya, untuk mempertahankan ini aja tensi politiknya ya. Oke. Kira-kira itu. Saya yakin di last minute. Oke, Mas Ratno. Terima kasih Mas Ratno. Siap, Mas Iswan. Nanti kita kupas lagi tema yang lain berdasarkan survei yang Juni ini. Ya. Ya kan. Demikian kawan baik. Jangan lupa tahan nafas karena ternyata akan last minute penentuan cawapresnya. Iya. Jadi sabar. Saya yakin itu last minute. Rencana ngeluarin survei lagi atau melakukan survei lagi kapan? Ya mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan, Mas. Oh iya, kalau terlalu dekat kan ya. Ya ini enggak, nanti. Ini datanya nanti enggak. Kalau Jawanya itu sawangannya gitu. Sawangannya. Artinya apa sawangannya? Sawangannya itu apa ya istilahnya? Terlalu nggak enak lah kalau terlalu dekat itu. Iya. Oke, Mas Ratno. Demikian kawan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.
Makasih Mas.